Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Pada kesempatan kali ini kita membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kuncinya adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk. Sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan, misalnya tas dari bekas kemasan deterjen. Ayo bernyanyi. Aku Cinta Lingkungan diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. C sama dengan Do, birama 2/4. Aku cinta lingkungan, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku.
Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Apa interval lagu? Interval lagu adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Gambar A sebelah kiri termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B sebelah kanan termasuk gambar remaja. Pada gambar B ciri-ciri masa puber sudah tampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Ciri anak perempuan pada masa puber: tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, pinggul membesar. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber: tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Semoga bermanfaat.